adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Sekali lagi Kak Helen tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah online kita. Ayah, sebelum kita ibadah, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Seperti ini. Itu dia adik-adik, hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah, Kak Helen mau nanya nih sama adik-adik. Adik-adik semua sudah sapa mama papahnya belum? Ayo, sudah sapa apa belum? Kalau belum, Kak Helen mau ajak adik-adik buat bangkit berdiri. Kita angkat dua pujian deh. Sekaligus medley, Kak. Oh iya, 2 pujian. Dengan judul Hello, apa kabarmu? Dilanjutkan dengan apa kabar? Mari bersalaman. Kita langsung aja. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Lebih cepat. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Untuk itu, adik-adik berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Jadikan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kembali kita akan mengangkat satu pujian kita. Kembali lagi dulu kakak. Kita akan medley lagu kita dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Dilanjut dengan Sukacita Surga. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
dalam memuji nama Tuhan nih Kak Iya, Ica. Kak. Semangat ya, Kak. Iya, semangat semua adik-adik kita ini Kak Ica. Iya. Nah adik-adik, kalian mau nanya nih sekali lagi sama adik-adik, masih semangat? Masih semangat dong. Jadi kalian mau undang adik-adik nih lagi untuk mengangkat pujian dengan lebih semangat dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus Hidupku Berubah. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dimenangkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, selamat darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, hidupku dibenarkan. Shalom, terima kasih Tuhan. Shalom, keselamatan darimu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siap dong Kak. Oke, baik. Kalau semuanya sudah siap, kita akan persilahkan Kak Tasya yang akan bercerita. Oke, Kak Tasya, silakan. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kurang semangat nih, selamat pagi. Iya, kabar anak-anak Tuhan Yesus pasti luar biasa dan pagi yang cerah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami yang berlimpah. Kau sudah membangunkan kami dengan pagi yang cerah dan sehat selalu. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan nanti dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan katakan, amin. Ya adik-adik, cerita kita minggu ini bisa dilihat di Alkitab Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Abraham. Dia adalah keluarga Allah dalam perjanjian lama adik-adik. Abraham percaya, mengasihi, dan taat pada Allah.
dan Allah menyertai dia. Nah, kita mau dengar cerita lanjutannya nih. Siapa yang mau dengar cerita sekolah minggu hari ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yuk, kita dengar ceritanya sama-sama. Minggu lalu kita belajar tentang Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat baru. Di manakah tempat tinggal Abraham ketika Allah bicara kepadanya? Haran. Betul, Haran. Abraham membawa istrinya, keponakannya, para pembantunya, dan seluruh kawan ternaknya dan mengikuti pimpinan Allah ke Kanaan. Siapa nama istri Abraham? Iya betul, Sarah. Sarah. Siapa nama keponakan Abraham? Lot. Iya, Lot. Betul sekali adik-adik. Allah telah memberkati Abraham dengan kekayaan perak, emas, dan kawanan ternak, dan Abraham juga memberikan sebagian besar kawanan ternaknya pada Lot. Abraham dan Lot mempunyai begitu banyak ternak sehingga para gembala yang menjaga ternak mereka mulai bertengkar karena padang rumput yang mereka gunakan semakin sempit. Rumputnya tidak cukup untuk memberikan makanan ternak-ternak mereka. Abraham tidak menyukai pertengkaran ini. Jadi dia menyarankan pada Lot untuk berpisah dan hidup di tempat yang berbeda di daerah Kanaan. Dengan begitu, ternak-ternak mereka akan mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Abraham bahkan meminta Lot agar memilih daerah yang dia inginkan. Lot memilih daerah yang terlihat paling baik, yang subur dan datar, padang hijau di tepi sungai Yordan. Pilihannya itu berarti Abraham mendapatkan daerah yang berbukit dan berbatu. Apakah Abraham marah saat Lot memilih daerah terbaik itu? Tidak. Mengapa Abraham tidak marah kepada Lot? Karena Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang dia butuhkan. Pilihan Lot terlihat begitu bagus, tapi sesungguhnya adik-adik itu adalah pilihan yang buruk. Kota yang menjadi pilihannya adalah kota yang sangat jahat. Orang-orang yang tinggal dalam kota itu tidak mengasihi Allah, dan mereka menjalani hidup yang sangat berdosa. Awalnya Lot tinggal di pinggiran kota, bukan di dalam kota, tetapi pada akhirnya dia pindah ke dalam kota Sodom tersebut. Keluarganya dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, dan anak perempuannya bahkan bertunangan dengan orang yang tidak percaya Allah. Suatu hari, seorang datang kepada Abraham dengan membawa beberapa pesan. Katanya, musuh-musuh Raja Sodom telah menyerang Sodom dan menahan Lot. Abraham mungkin mengatakan, adalah hal yang buruk. Itulah akibatnya jika ia tinggal di tempat yang jahat. Tetapi mengapa Abraham tidak berkata demikian? Karena adik-adik, Abraham sangat mengasihi Lot. Abraham membawa seluruh pembantunya yang telah dilatih berperang dan rimpat raja. Wah, sepertinya pasukan Abraham tidak sebanding memutuskan untuk melawan bala tentara dari 4 raja tersebut. Karena Allah Abraham percaya bahwa Allah akan menjaganya dan menolongnya membebaskan Lot. Keempat raja tersebut mempunyai pasukan yang lebih banyak dari Abraham, tapi Allah membantu Abraham dan pasukannya, sehingga dapat mengalahkan pasukan tersebut dan membebaskan Lot dan keluarganya. Abraham percaya kepada Allah dan Allah menjaga serta menunjukkan kemurahan hatinya pada Lot melalui Abraham. Beberapa waktu kemudian, Allah berkata kepada Abraham bahwa ia menghancurkan kota tersebut karena mereka semakin jahat. Abraham bingung ketika mendengar hal tersebut karena Sodom adalah tempat di mana Lot tinggal. Jika Allah menghancurkan Sodom, Lot dan keluarganya akan ikut hancur juga. Sehingga
Abraham memutuskan untuk berdoa pada Allah. Allah telah berjanji menyertai Abraham dan memberkatinya juga, sehingga Abraham percaya bahwa Allah akan mendengar doanya untuk Lot. Doa Abraham seperti ini: Tuhan, sekiranya terdapat beberapa orang yang benar ada di Sodom, jika terdapat 50 orang benar, akankah engkau menyelamatkan kota tersebut? Allah menjawab, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni kota tersebut karena mereka. Abraham berpikir bahwa ia memberikan angka yang cukup tinggi. Oleh sebab itu ia berkata, Tuhan, bagaimana jika 45 orang benar? Dan Allah berkata, jika aku menemukan 45 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Abraham berpikir lagi, mungkinkah ada orang benar dalam kota yang jahat itu? Ia berkata lagi, bagaimana jika ditemukan hanya 40 orang yang benar? Allah setuju dan tidak akan menghukum kota itu jika terdapat 40 orang benar di dalam kota tersebut. Tetapi Abraham terus-menerus mengecilkan angka dan akhirnya berkata, Tuhan, janganlah engkau marah padaku. Izinkan saya berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya 10 orang yang benar yang engkau dapatkan di sana? Jika ada 10 orang, aku tidak akan menghancurkan kota tersebut. Ketika Allah melihat sekeliling Sodom, apakah Allah menemukan walaupun hanya 10 orang yang percaya kepadanya dan hidup di dalam yang benar-benar bersama Allah? Tidak. Satu-satunya yang ia temukan adalah Lot. Lot telah membuat beberapa pilihan yang salah, tetapi Allah memilihnya untuk menunjukkan belas kasihan atas kemurahan hatinya dan membebaskan dia. Allah menjawab doa Abraham dengan menunjukkan kemurahan hatinya kepada Lot. Allah mengirim 2 malaikat untuk memperingat Lot bahwa kota tersebut akan dihancurkan. Mereka berkata, cepatlah bawa istrimu dan 2 anakmu atau engkau akan binasa bersama kota ketika kota ini dihukum. Para malaikat itu juga menyertai mereka, memimpin mereka keluar dari kota tersebut dan berkata, jangan berhenti dan menoleh ke belakang. Tetapi mungkin istri Lot tidak ingin meninggalkan Sodom, karena ia melihat ke belakang dan Allah mengubahnya menjadi tiang garam. Ketika Lot dan 2 anaknya keluar, Allah membakar Sodom dan Gomora dengan belerang. Kota tersebut dan para penduduk di dalamnya hancur. Pagi berikutnya Abraham pergi ke tempat di mana ia berdoa agar diselamatkan. Ia memandang hingga ke lembah sungai Yordan dan semua yang dilihatnya adalah asap dari kota yang telah dihancurkan. Abraham bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan Lot. Mengapa Abraham berdoa untuk Lot dan mengapa Allah menjawab doanya? Karena hubungan antara Abraham dan Allah telah berjanji akan menyertai Abraham dan Abraham percaya serta taat padanya. Dapatkah kita berdoa untuk keluarga kita dan orang lain dan meminta Allah untuk menjawab doa kita? Jika kita percaya dan mengasihi Yesus, Allah adalah Bapa kita dan kita dapat berdoa seperti yang telah Abraham lakukan. Nah adik-adik, itu tadi cerita kita minggu ini. Sampai bertemu di cerita kita minggu depan ya adik-adik. Shalom dan selamat pagi adik-adik. Baik adik-adik, gimana cerita firman Tuhan disampaikan oleh Kak Tasya tadi? Luar biasa nggak? Luar biasa Kak. Iya, pastinya cerita firman Tuhan itu selalu luar biasa ya Kak Ica. Betul. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jadi seperti biasa adik-adik bisa siapkan amplopnya.
Lalu adik-adik tulis nama adik-adik di atasnya dan tanggal hari ini. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita, sebelumnya Helen mau ajak adik-adik buat bersatu dalam doa. Ayo, sikap berdoanya yang baik gimana? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan ini, Bapa, dan supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian dengan judul Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Kita langsung aja. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ayo semuanya dengan sikap sempurna. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Semuanya katakan Amin. Baik adik-adik, sekarang kita tidak terasa nih Kak. Iya, Sudah Kak. di ujung ibadah kita. Iya, Kak. Artinya kita mau kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Kak. Iya. Sekarang adik-adik, Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian sebelum pulang nih dengan judul I Say L. Oke, kita langsung aja. Semua orang yang ada di dunia ini memerlukan kasihnya Tuhan. Kita nyanyi yuk sama-sama. Ayo. I say L, I say L O, L O V, L O V.
kita tadi sudah puji nama Tuhan, sekarang kita mau doa pulang. Ayo, sekarang berdoanya yang baik gimana? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam jalan surga, Bapa sekarang kami sudah selesai Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dengan berakhirnya ibadah ini, artinya itu kami akan kembali ke aktivitas kami Bapa. Kiranya Kau jaga lindungi kami dalam aktivitas kami, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan lancar. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sebutkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.